Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaksono Adi, umur saya 28 tahun, asal Jawa Barat, asal Sumedang. Nah, alhamdulillah, sekali lagi sebelumnya mohon maaf agak telat bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya dari Cianjur ke Indramayu baru sampai sini dan baru tadi nyampe Probolinggo setengah 10. Itu pun kita mandi dulu di pom bensin. Tapi kenapa saya tetap semangat berikhtiar? Karena tujuan di sini pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan saya fokus di bisnis penggemukan sapi, di mana saya sudah bermitra di 3 provinsi. 3 provinsi itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di mana di Jawa Barat pun saya ada kandang di 7 kabupaten dan ada total 25 kandang. Sedangkan di Jawa Tengah dari 2 kabupaten, di Kebumen dan Purbalingga. Sedangkan di Jawa Timur kita akan lagi sedang merintis, 1 di Blitar, 1 di Bojonegoro, 1 di Jombang, dan insya Allah kalau misalnya Allah mengizinkan untuk buka di sini, kita buka di sini. Kebetulan usaha saya di pengemukan sapi, jenis sapinya simental dan limosin. Karena kenapa saya semangat ke pesantren? Karena harus semangat Pak, santri dan para pengurus pesantren juga, karena yang udah saya jalankan di Jawa Barat, saya itu menyuplai sekitar 1 pesantren itu 100 ekor sapi untuk meningkatkan perekonomian pesantren tersebut, di mana sapi-sapi tersebut kita panen per 1 bulan sekali gitu. Jadi dimana kalau misalnya nanti pondok pesantren Nurul Jadid mau, insya Allah kalau sudah berjalan kita berkolaborasi, monggo nanti tiap hari, kalau nggak minimal tiap minggu, monggo kirim ke Jawa Barat, kami terima gitu. Kebetulan kalau di Jawa Timur saya punya kandang di Bondowoso, jadi kan dekat. Kalau ini kan setiap hari saya tuh ngirim sapi itu, saya pembibitan di Bondowoso. Setiap minggu saya ngirim minimal 3 pusok pasti ngelewat pesantren ini Pak. Nah, apa salahnya kalau misalnya Allah mengizinkan, atas izin Allah, apa salahnya kita drop dulu ke sini, kita gemukin di sini, sudah gemuk, nanti kan mungkin ada profitnya ya, ini jadi bisnis ya Pak ya, ada profitnya. Nah, jadi nanti baru dipindahkan ke Jawa Barat gitu. Total sapi yang sudah saya kelola ini sekitar 1.300 ekor gitu. Jadi saya maupun tadi perjalanan sekitar 15 jam, tapi saya tetap semangat karena tujuannya pesantren ya, gitu. Kalau misalnya untuk masalah materi itu nomor berapa lah Pak, cuman saya niatnya sekarang berikhtiar memaslahatkan umat, banyak umat seperti itu gitu. Jadi saya ingin kedepannya kalau misalnya diingin kiai, para kiai di sini, monggo kita berkolaborasi, entah misalnya tidak, dan kebetulan kita memberikan sapi tersebut tanpa ada dana awal, tanpa ada jaminan apapun, kita murni bukan memberikan tapi meminjamkan tanpa jaminan. Kebetulan saya itu dipercaya oleh Bank BJB Pusat sebagai avalis dan off-taker, jadi saya bisa bermitra se-Indonesia, yang dimana saya sudah diberikan dana 12 miliar tanpa jaminan sedikit pun oleh Bank BJB. Nah, 12 miliar tersebut tidak saya pakai sendiri. 12 miliar tersebut saya sebarkan di 3 provinsi dan di beberapa kabupaten khusus untuk para peternak dan para pesantren seperti itu. Jadi di mana nanti para peternak yang tidak mempunyai dana tapi ingin beternak, dan di mana para santri yang tidak mempunyai dana ingin beternak, kami siapkan semuanya seperti itu. Dari sapinya, konsentratnya, penjualannya, nanti kami yang beli. Insya Allah selama ini mitra saya udah ada 250 orang, semua untung, belum pernah ada yang rugi. Dan dari 50 juta per orang saya kasih pinjaman dana, sampai sekarang per orang ada yang 200 juta kami fasilitasi. Karena kenapa? Ini juga termasuk program Pak Menko. Saya disupport Pak Menko, Pak Erlangga itu untuk menyalurkan dana-dana KUR tersebut
gitu. Jadi nanti per orang itu bisa kami fasilitasi sekitar 500 juta. 500 juta kan bisa satu puso, para bapak-bapak ibu, 500 juta bisa satu puso. Jadi nanti monggo siapa yang bermitra, siapa yang yang misalnya satu yang sudah punya sapi, monggo mau dijual ke saya, monggo dengan hitung-hitungan atas kesepakatan berdua. Yang kedua, para santri atau para nyai, para kiai yang ingin memiliki sapi tapi terbentur dengan suatu hal, kami fasilitasi juga. Jadi nanti kedepannya misalnya Ponpes Nurul Jadid ini hanya fokus untuk penggemukan aja. Untuk penjualan lebih baik kita dijual di Jawa Barat, karena kenapa lebih tinggi Pak profitnya. Jawa Timur sama Jawa Barat per ekor itu bisa sampai 1 sampai 3 juta perbedaannya. Gitu. Jadi kebetulan saya pun sekarang alhamdulillah banyaknya doa-doa dari santri, Pak, karena kan saya juga banyak kerjasama kolaborasi sama pesantren juga. Alhamdulillah mulai saat ini udah 1 bulan berjalan, saya itu per hari itu motong 15 sampai 20 ekor per hari. Itu mungkin berkat doa-doa semua yang udah saya bantu, apalagi doa-doa santri. 15 sampai 20 ekor per hari. Monggo, makanya kalau ada para nyai mempunyai peternakan, mempunyai sapi yang memang mau ngejual setiap hari ke saya beli cash-cashannya seperti itu. Jadi kedepannya saya ingin, kenapa usaha ini inginnya apa? Santri itu agamanya udah kuat, belajar agamanya udah kuat, tapi kan di samping itu kita belajar berbisnis juga Pak Kiai. Karena kenapa? Nggak menutup kemungkinan kita di dunia juga perlu kiai duniawi, tapi jangan terlalu berlebihan. Duniawi itu bukan buat dikejar kalau menurut saya. Jadi kalau saya sekarang mengajarnya, saya ingin memasyarakatkan umat. Kalau soal materi saya nomor berapa, nah saya ingin amanah dari Bank BJB dan Pak Menko Pak Erlangga ini saya salurkan semua. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini saya pun akan ditambah juga dananya oleh Bank BJB dan Pak Erlangga, insya Allah sekitar 20 miliar untuk cakup se-Indonesia seperti itu. Jadi monggo nanti kedepannya mulai dari sini kita berkolaborasi. Jadi para santri jangan pesimis maupun attitude di pesantren, tapi bisa berbisnis seperti itu gitu. Jadi kalau contohnya yang di Purwakarta boleh dicek Pondok Pesantren Daud Tarbiyah namanya di Purwakarta, itu para santrinya punya one sapi one santri gitu. Jadi kedepannya untuk di Ponpes Nurul Jadid itu inginnya siapa yang mondok di Nurul Jadid mempunyai 1 ekor sapi, seperti itu ingin kedepannya setiap pesantren saya ingin seperti itu Pak. Jadi udah misalnya Ponpes misalnya ada yang gratis, ada yang bayar, tapi dia juga di pesantren punya income dengan penghasilan dari hasil sapi tersebut, seperti itu inginnya. Jadi kita bareng-bareng, saya inginnya bisnis sapi ini ingin semua rata Pak. Santri pun saya ingin gitu, saya ingin santri pun berbisnis sapi ini. Karena kenapa? Ketahanan pangan khususnya di peternakan sapi itu tidak pernah tergoyahkan dalam hal apapun, dalam COVID, dalam apa, tidak pernah tergoyahkan. Sampai detik ini saya 2015 sampai detik ini saya belum pernah merugi sepeser pun, seperti itu. Jadi ingin monggo para santri kita semangat bareng-bareng. Jadi mulai mungkin atas izin Allah, atas pertemuan ini, para santri atau para nyai, para kiai mau bermitra sama saya, monggo. Mau ngirim sapi ke saya setiap hari, monggo. Apakah mau kami fasilitasi sapi, monggo. Nanti kami kolaborasi dengan Bank BJB Surabaya untuk pendanaan dan lainnya, itu tanpa jaminan, tanpa syarat apapun, hanya KTP udah aja gitu. Nanti kita bertahap. Gak usah ada sertifikat, gak usah ada apa-apa. Kalau sama saya hanya modal kepercayaan itu aja dan amanah itu aja. Seperti itu. Jadi monggo bismillah. Jadi saya ingin, karena kenapa di Jawa Timur saya perbanyak untuk kolaborasi, karena hulunya sapi itu ada di Jawa Timur. Apalagi Nurul Jadid ini dekat dengan pasar Situbondo, pasar Besuki, Lumajang, Probolinggo, pasar Jember. Nurul Jadid itu yakin bisa. Karena apa? Dan melihat juga tadi saya hampir nyasar juga masuk sini, kayak besar sekali gitu saya bilang. Jadi kan apa salahnya? Jadi nanti kita fullkan di sini seminggu sekali, kami tarik per 1 puso, per 2 puso monggo gitu.
monggo nanti kita tarik per 1 puso per 2 puso. Untuk pendanaan monggo, mau dana pribadi yayasan monggo, mau didanai dari kita juga monggo gitu. Nanti kami tinggal kolaborasi dengan Bank BJB Surabaya. Karena kenapa saya sapa Bank BJB? Karena saya memang menjadi avalis dan off-taker Bank BJB pusat, bukan hanya di Jawa Timur tapi se-Indonesia. Entah nanti mau di Aceh, di Lampung, kami udah